لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dari sekarang nanti yang depan kecepatan, yang belakang ketinggalan jauh. Bapak dan Ibu, pada saat memasuki pelataran Ka'bah, disunahkan pada saat melihat Ka'bah itu baca doanya. Setiap kita masuk Masjidil Haram, itu setiap melihat Ka'bah baca doanya. Ada di situ. Ada di poin, dia halaman selanjutnya ya. Ya, itu ada di nomor 6. Ya, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zidman syarrafahu wa azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan ta'ziman takriman wa birra. Baru bisa jalan kaki lagi. Ini pada saat masuk Masjidil Haram kayak gini, Bapak dan Ibu ini belum mulain tawaf ya. Mulain tawaf kemarin gimana teorinya? Dimulai di Hajar Aswad, diakhiri di Hajar. Nah, udah. Batasnya sampai batas garis hijau. Berhenti dulu. Ibu sini maju, jangan ngumpul. Ya, begitu dulu. Nih Bapak dan Ibu, gambarannya adalah gimana cara kita tahu bahwa itu udah sampai di bahwa kita udah sampai di Hajar sama Hajar Aswad. Pertama kalau bapak-bapak ini yang tinggi ya. Ini ntar sama saya di pinggir ini udah ketutupan. Kalau orang yang segede saya semua ketutupan semua nggak kelihatan. Tapi biasanya yang sejajar sama Hajar Aswad itu ada tulisan Allahu Akbar ada yang atas itu. Atau yang paling gampang adalah ngelihat lampu warna hijau, tapi lampu warna hijau nggak ada di Ka'bah. Lampu warna hijau itu sejajar sama Masjidil Haram, sama Hajar Aswad, ada di sebelah sono lampu hijau. Dari lantai atas sampai lantai bawah tuh ada lampu hijau. Ada kalau ada lampu hijau berarti udah Hajar Aswad, berarti kita mau main tawaf di situ, diakhirin tawaf juga di sini. Ya, kalau makin banyak kan jamaahnya. Makanya kita harus pagi di sini. Ya. Jadi cara tahu Hajar Aswad di mana itu bisa lihat langsung ke Ka'bahnya ada tulisan Allahu Akbar. Bisa juga melihat lampu hijau yang sejajar sama Hajar Aswad ada di tembok-tembok yang ada di pinggiran Masjidil Haram. Nah, cara mulai tawaf kayak begini caranya. Lihat saya. Kalau memungkinkan nggak terlalu rame, badannya semua madep tuh Ka'bah. Saya contohin dulu nanti baru praktekin ya. Ini madep ke, kita mau mulai tawaf nih. Ya, kemudian madep semua badan ke Ka'bah. Angkat tangan keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ini yang sejajar sama Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Nah, itulah misalnya ini cara kita nyuruh Hajar Aswad. Kalau nggak memungkinkan, ramai banget. Iya. Ya, umurnya kemarin kalau bulan Rajab ramai banget. Penuh ya? Penuh banget. Apalagi nanti haji. Maka tetap badan kita sebelah kiri kita ada ke arah Ka'bah, sebelah kanan kita ngebelakangin Ka'bah. Kita tetap madep ke sini. Yang madep ke Hajar Aswad cuma tangan kanan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Karena mungkin tangan kirinya megang buku manasik atau megang HP atau megang alat ini nih, ya, radio.
Gitu ya. Jadi bisa caranya kayak gini. Bismillah ya Allahu Akbar. Sekali aja, nggak usah 3 kali. Kemudian Bismillah ya Allahu Akbar. Nah, praktekin keduanya. Semua badannya ngadep ke arah jarak satu. Ya, mulai angkat tangannya dua-duanya. Mulai Bismillah ya Allahu Akbar. Ke arah sono, ke arah jarak swat. Jangan ke arah saya itu. Saya nggak hitam-hitam banget nih. Ini arah jarak swat. Ulang lagi, badannya semua, tangannya dua-duanya. Ya, Bismillah ya Allahu Akbar. Nah, sekarang kita contohin badannya tetap madep ke sini. Tangan kanannya aja yang madep ke arah jarak swat. 1, 2, 3. Juga. Setiap lewat hajar aswad dikecup. Oh, selain hajar aswad nggak dikecup, hajar aswad dulu. Kenapa dikecup? Itu sebagai isyarat bahwa kita mencium hajar aswad. Ya. Nah, kalau udah mulai lewat hajar aswad baru mulailah tawaf yang putaran pertama. Ayo, ini karena banyak yang lain ya. Kita nggak sampai 7 kali. Apa mau 7 kali nih? Muter ya? Boleh apa ini pakai Banyak yang lain. Silakan ngelangkah, kita mulai tawaf yang pertama. Saya akan pimpin bacaan doa yang paling gampang. Ikutin saya. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. La haula. Sudut atau rukun yang sebelum hajar aswad namanya rukun apa? Namanya rukun apa? Yamani. Bacaan tawaf itu mulai dari hajar aswad sampai ke rukun yamani. Sampai rukun yamani istilam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa ditutup. Karena nggak sunat ditutup di sini. Cuman istilam. Kalau memungkinkan deket ya nggak nyentuh doang kayak gini. Udah gitu doang udah. Nggak pakai kecup. Yang disunahkan untuk dikecup itu adalah hajar aswad. Ya, coba semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampai sini bacaan tawafnya berubah. Jadi bacaan kita ikutin saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata al-abrar ya ghaffar rabbal alamin. Putaran kedua, angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Setiap lewat hajar aswad bisa. Nah, kita mulai putaran ke sebelum itu oke dulu gitu. Ya. Madepnya ke Ka'bah semua. Ya, yang penting saya kelihatan. Makanya pentingnya pembimbing gede dan tinggi itu kelihatan banget. Makanya kata orang-orang, urusin jangan gemuk-gemuk, entah nggak kelihatan sama jamaah. Ya udah gitu aja deh. Bapak dan Ibu, pada saat tawaf itu nggak boleh membelakangi. Saya pada penasaran sama hajar aswad, ini orang berebutan di sini. Akhirnya mau berebutan mendekat ke Ka'bah. Nggak bilang-bilang lagi buat saya, kalau udah giroan udah terlalu semangat. Akhirnya pas sudah megang Ka'bah lah atau dia nyium hajar aswad, belum selesai pada tawafnya, belum sampai 7 kali. Dia balik ngebelakangin Ka'bah begini. Dia balik ngebelakangin Ka'bah, tawafnya batal, harus diulang dari awal lagi. Artinya kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Misal kalau lagi rame kita kedorong-dorong, lagi rame banget, berusukan, kedorong-dorong, akhirnya kita muter mau belakang Ka'bah, itu nggak apa-apa, itu nggak sengaja.
Tapi kalau sengaja, paling kalau belum selesai, dia pegang Ka'bah, habis itu dia ngebakar Ka'bah. Ya ini hubungan. Ini tawafnya batal, dia mau lagi dari bawah. Ini putaran pertama lagi. Kemudian kalau saya mau lihat ini Bapak dan Ibu, Ka'bah yang asli itu gedenya 4 kali ini. Kemudian Ka'bah itu batunya nggak sembarangan, nggak dari batu mana aja. Ada namanya Jabal Ka'bah, Gunung Ka'bah. Kenapa dinamain Jabal Ka'bah? Karena Ka'bah dibikin dari zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah dibikin dari batu gunung itu. Maka juga Gunung Ka'bah, Jabal Ka'bah. Nah, jadi Ka'bah pun karena sering dipegang-pegang sama orang, apalagi terutama di Rukun Yaman dipegang sama orang, itu banyak ketis juga. Lama nah itu kalau mau lagi dibenerin ngambil batunya dari Jabal Ka'bah sejak zaman Nabi Ibrahim. Nah, ini Hajar Aswad ini Bapak dan Ibu hukumnya. Kemudian di bagian Ka'bah juga ada namanya antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah namanya Multazam. Nah ini tempat, salah satu tempat yang mustajab. Dan ada satu kitab di satu bab yang ngejelasin ulama-ulama yang ngasih kesaksian, ulama-ulama yang ngakuin setiap doa di sini itu pasti dikabulin. Cuma kalau kita nanti lihat keadaannya, karena di sini kecil banget tempatnya. Dan cara yang diajarkan oleh para ulama adalah cara doa di Multazam kayak begini, kayak cicak kayak tokek. Gitu. Atau boleh begini. Tapi orang biasanya palanya ini tempelin. Nah, sambil doa kayak begitu. Ya, nempel di Multazamnya. Ya, jadi kalau selama ini dengar Multazam kayak gimana sih? Nah, Multazam tuh ya tembok begini aja. Tapi dia ada di antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah. Nggak ada tempat lain dah Multazam di sini doang. Di sini doa pasti mustajab. Dan semua banyak ulama yang udah membuktikan. Kemudian juga ada catatan lagi adalah ini warnanya hitam, kalau yang asli warnanya krem atau putih ya. Ini nih, ini namanya Shazarwan nih. Ya, jadi kalau di Ka'bah kira-kira tingginya segini nih, tingginya sepaha saya. Dia miring emang, miring kayak gini persis. Miring. Nah kalau Bapak dan Ibu lagi tawaf, naik ke atas Shazarwan begini nih, naik begini, ya. Misalnya lagi berebutan, belum selesai tawafnya nih, naik ke gini, itu sama aja dia ada di atas Ka'bah. Di atas Shazarwan sama aja kayak di atas Ka'bah. Nah, makanya tawafnya batal, diulang dari awal lagi. Iya, tunggu dulu saya ngomongnya. Iya. Sorry, maaf. Nah, ini adalah pintu Ka'bah. Yang bisa masuk ke dalam sini cuma presiden. Jadi kalau Bapak dari Ibu mau masuk ini jadi presiden dulu. Presiden negara ya, bukan presiden mahasiswa. Allahu Akbar. Bapak Ibu ini kita anggap putaran ke-7 ya. Ayo lagi. Subhanallah. Alhamdulillah. Bahwa Ka'bah itu bukan yang kubus ini, bukan yang kotak ini, tapi bagian dalam Hijri Ismail juga termasuk Ka'bah. Orang bilang sih kalau dulu ada beberapa kiai atau guru-guru saya bahkan ngomong Ka'bahnya belum jadi sempurna kali, setengah jadi, yang maksudnya setengah jadi yang ini. Nah, yang asli itu adalah saudara saya. Nah, setinggi Ibu Sri Purwanti. Saudara saya. Yang asli. Kalau lagi tawaf, ya, kalau lagi tawaf nggak boleh naruh tangan di atas ini. Basah. Ya, nggak boleh. Kalau tawafnya belum selesai, kalau tawaf udah selesai nggak jadi masalah. Kalau tawafnya belum selesai, naruh tangan di atas ini, berarti naruh salah satu anggota badan kita di atas Ka'bah. Artinya tawafnya batal, diulang lagi dari awal. Kalau megang pinggirnya gimana kan? Megang pinggirnya di sini nih. Kalau pinggir aja nggak apa-apa. Ya. Dan juga ada sholat sunnah di dalam Hijri Ismail. Artinya kalau Bapak dan Ibu bisa sholat sunnah di dalam Hijri Ismail, berarti udah sholat sunnah di dalam Ka'bah, nggak perlu jadi presiden. Ya, tapi ngantri biasanya. Saya nggak tahu kalau musim umroh itu orang perempuan ngantri dari sini nih, ini pintu masuknya sebelah sini ya, sebelah kiri. Kalau orang umroh biasanya ngantri di sini nih. Dari sini orang perempuan nih, orang perempuan ngantri pinggiran sini terus sampai ke belakang situ. Kalau orang laki ngantrinya dari sono.
Dari rukun Yamani ngantrinya orang laki-laki. Itu dibatasin. Saya baru sholat 2 kali atau 3 kali doang itu di sini. Ya. Itu pun pas sholatnya ini saya sholat sujud, ini kaki orang nih, kaki orang. Iya, saking banyaknya. Makanya sekarang diantriin kayak gitu. Tapi nggak tahu kalau musim haji kalau lagi rame banget. Nah ini ada namanya hijir Ismail. Ini nggak boleh orang sholat fardu di dalam sini. Orang sholat fardu di dalam sini hukumnya nggak sah. Karena sholat fardu nggak boleh di dalam kamar, harus di luar. Boleh sholat sunnah di sini. Terus kalau kita alhamdulillah dapat kesempatan untuk masuk untuk sholat di sini, niatnya sholat apa? Sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat. Nah, kemudian juga salah satu tempat mustajab doa adalah di bawah pancuran emas. Namanya kalau dalam bahasa Arab mizab, apa namanya? Ya, mizab. Nah, kalau dia lagi hujan, biasanya orang pada berebutan air dari atas. Tapi kita mah, soalnya kalau hujan nggak usah mandi-mandi hujan ya. Walaupun ada sekamar yang bisa ngerokin segala macam. Tapi udah kita hindari aja sampai masuk angin. Nah, di bawah mizab ini adalah tempat mustajab doa. Makanya orang biasanya habis sholat sunnah di sini, habis itu dia maju ke depan, dia tertis di bawah mizab, di bawah pancuran emas, dia nempel ke Ka'bah dia doa. Karena di sini tempat mustajab. Nah, kalau nanti pas haji ditutup, ya udah kita mau ngomong apa? Kalau masih dibuka, ya kita cari kesempatan biar dapat sholat. Tapi di luar jadwal ya, di luar jadwal umroh, di luar tawaf wajib. Ya, artinya kalau lagi santai aja kita lagi ngapa-ngapain pengen ke masjid dah, nyoba dah ngantri ke Hijir Ismail. Sama kalau lagi sholat di dalam sini, mau sholat di dalam sini, jangan jangan sendirian, bareng sama teman berdua. Sama bawa duit jangan banyak-banyak, karena biar di pinggir Ka'bah ada aja yang ngiseng tangannya. Ada juga. Ada, setiap ada tempat yang baik pasti ada orang yang jahat. Nah, jelas ya tempat ini Hijir Ismail, dan ini bagian dari dalam. Mudah-mudahan nanti pada dapat kesempatan untuk lanjutin. Ibu ke pinggir. Kita kalau mulai di tawaf putaran pertama itu agak mendekat sedikit ke Ka'bah. Tapi nanti kalau udah mau selesai, udah mau putaran ke-7, kita pelan-pelan tuh minggir tanpa ngedorong-dorong orang. Ya tanpa apa? Ngedorong. Makanya ini anggap putaran terakhir. Kalau udah 7 kali putaran, di putaran terakhir gak usah ngangkat lagi ke Hajar Aswad, lewatin aja. Tanpa istilah lagi, tanpa bismillah, Allah Akbar, udah lewatin aja, selesai tawafnya. Lewatin. Nah, selesai tawafnya ya. Nah, sekarang kita ke Maqam Ibrahim dulu. Sini. Sebelah sini. Udah. Nah, apa yang dilakukan setelah tawaf? Ada beberapa sunnah yang dilakukan setelah tawaf. Kalau di buku manasik itu dijelasinnya adalah kita sholat sunnah di depan Maqam Ibrahim, tapi itu nggak mungkin karena orang pada lewat situ, nanti kita injek orang. Maka kita sholat sunnah di mana aja di bagian Masjidil Haram di dalamnya. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang Hijir Ismail, dulu Hijir Ismail Maqam Ibrahim itu di dalamnya ada batu yang ada cetakan atau ceplakan kaki Nabi Ibrahim. Dulu nggak sekecil ini mirip ya Mayang Asis, gedenya kira-kira segini nih. Dulu kayak musola, gede tempatnya. Akhirnya kegedean itu ganggu orang tawaf. Ya, akhirnya diubah jadi sekecil ini. Sebelum diubah sekecil ini itu pernah mau dipindahin tuh sama ulama Saudi, mau ditempelin ke Ka'bah. Akhirnya ada ulama Mesir namanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, dia bilang jangan begitu. Itu walaupun kaki Nabi Ibrahim ya, yang mulia juga, Nabi Ibrahim mulia. Ya, tapi gini nggak bisa telapak kaki ditempelin di Ka'bah. Iya, jadi kayak kurang adab atau kurang hormat. Akhirnya kata Syekh Mutawalli Asy'arawi bilang ke Raja Saudi,
udah tetap di tempatnya tapi dibikin tetap lebih kecil kayak gitu. Kalau sekarang kita lihat kaki ini nih kaki marbot masjid ini nih, bukan kaki Nabi Ibrahim. Ya cuman kaki doang udah selesai gitu. Jadi kita nggak bisa sholat di sini atau sholat di sini nggak bisa. Sholatnya di agak belakang lagi tuh. Ya cuma kita sekarang nggak ngamalin atau nggak praktekin sholat sunnahnya. Ya artinya udah sholat sunnah selesai 2 rakaat. Nah jadi habis tawaf disunahkan sholat 2. Ustadz saya udah batal. Tadi ditahan-tahan pas putaran terakhir keluar dah tuh nggak kuat dah tuh. Kita sholat sunat tawaf gimana? Udah kalau udah batal nggak usah sholat sunat tawaf nggak apa-apa. Ya kalau bisa sih sholat sunat tawaf dulu baru batalin. Ya, tapi namanya ya bagian belakang kadang-kadang kan nggak sesuai sama yang kita pengen. Ya keluar aja. Ya. Makanya itu sunnahnya setelah sholat tawaf adalah sunnah minum air. Kita kan dibuka sampai kenyang. Buka minumnya, jangan langsung minum dulu, doa dulu. Jadi minum dulu Bu Marianti. Adab meminum air zam-zam adalah kita menghadap kiblat. Ya. Iya. Nah kita contohin aja prakteknya menghadap kiblat. Mana kiblat? Sebelah sana. Lagi kiblat dari mana? Gede itu kiblat. Minum air zam-zam itu pada kiblat dan boleh dalam keadaan diri walaupun Godil udah nyampe loh. Boleh. tapi air zam-zam boleh dalam keadaan karena ini zam-zamnya zam-zam kampung tengah. Minum berdiri juga nggak jadi masalah, tapi ada caranya. Kita kumpulin dulu airnya di mulut, pas nelen badan kita agak kita bungkukin. Jadi kalau ada hukumnya makruh ya, nggak haram kalau dalam keadaan berdiri, tapi nggak sehat jelasnya. Cuma karena kita zam-zam kampung tengah, sekali lagi kita cara minum air biasa aja pada zam-zam. Ya. Ini kalau kita terpaksa keadaannya harus minum berdiri, kalau bisa jongkok ya jongkok, kalau bisa duduk ya duduk. Tapi kalau ada kayak sekarang kita susah, mau jongkok mau duduk susah. Tapi mohon maaf yang tua-tua, ntar jongkok banguninnya susah aja. Maka cara minumnya ya minum dulu, pas nelen dibungkukin dikit badannya. Ya, caranya kayak gitu. Doanya dulu, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an rizqan wasi'an shifaan min kulli da'in wa saqam rahmatika amarrah. Bisa minum 3 kali tegukan, tapi kalau udah kehausan sekali teguk kalau ada zam-zam nggak apa-apa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Sehat. Ya, simpan kita akan masing-masing. Kita mulai tadi yang nanya, Ustaz, kalau sumur zam-zam tahu di mana? Bapak dan Ibu, sumur zam-zam itu ada di bagian bawah pelataran Ka'bah. Ya, artinya ya udah ketutup semua sekarang. Dulu bisa dibuka dan kita bisa terdekat sumur zam-zamnya. Bahkan waktu itu kata bapak saya banyak yang mandi air zam-zam karena air zam-zam disiapin banyak banget gitu. Akhirnya karena jamaah makin banyak, orang haji orang umroh makin banyak, maka dan juga itu mengganggu orang haji tawaf, orang umroh tawaf, maka ditutup tuh sumur zam-zam. Letaknya di mana? Letaknya 21 meter dari Ka'bah sejajar sama Maqam Ibrahim. Berarti dari Maqam Ibrahim ke Ka'bah itu kira-kira 7 meter. Berarti 14 meter dari Maqam Ibrahim itu adalah sumur zam-zam. Ya. Nah, tapi kita udah nggak bisa lihat karena dia letaknya udah di bawah Masjidil Haram, udah di bawah pelataran Ka'bah. Ya, jadi dari Ka'bah menuju Maqam Ibrahim 7 meter dan Maqam Ibrahim sejajar sampai lurus ke belakang 14 meter itu kira-kira sumur zam-zam. Ya. Sekarang saya tanya kepada Ibu, ini tadi kan udah saya kasih kertas, ya, udah saya kasih kertas. Kemudian ya itu ada bacaan-bacaannya. Kira-kira kalau udah ngeliat kayak gini ada gambarannya nggak? Perlu bawa buku manasik apa enggak?
bawa aja. Tapi megangnya ribet kan. Akhirnya saya lihat Bapak dan Ibu dari tadi ngelipet-lipet aja kan. Kenapa kayak begitu? Ardik. Iya. Nah, makanya boleh nanti dibawa. Cuman kalau emang ininya kedengeran, enak gak pakai ginian? Enak banget. Suaranya kedengeran. Kadang-kadang gresek. Biasanya kalau gresek kadang-kadang itu gara-gara ada gelombang radio yang deketan. Jadi gelombangnya gesekan. Makanya dia Tapi sih jelas. iya jelas tapi gresek. Ya, malah kadang-kadang nongolnya suara dangdut. Nanti di sana juga sama, makanya saya bilang yang punya alatnya atau yang di HP-nya simpan dua gelombang. Gelombang yang pertama adalah 107,1 FM, gelombang yang kedua ada 107,7 FM. Nah kalau yang pakai kayak begini nih, mohon maaf. Kalau pakai yang gini simpan di nomor 1 107,1, di nomor 2 simpan yang 107,7. Ya, tapi sekarang kita lagi pakai yang 107,1. Baik, kita lihat bukunya apa catatannya. Dari tadi saya merhatiin, makanya ini sambil latihan gini, ini saya sambil ngeliatin jamaah biasanya enaknya kayak gimana. Nah saya lihat kalau udah megang gitu, udah dituntun, ya megang-megang aja gitu. Tapi udah dituntun, kita nggak perlu ngeliat lagi. Kenapa nggak perlu ngeliat lagi? Kadang-kadang ngeliatin buku manasik aja meleng, nggak ngeliat depannya, ketinggalan sama rombongan kepisah.